Shalom saudara-saudara, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, dan pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati melalui kebenaran firman, dan firman ini sanggup mengubah akan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk berimajinasi. Misalnya, suatu hari saudara mendapatkan sebuah surat undangan dari kerajaan Inggris, dari Ratu Elizabeth. Saudara, pada waktu saudara membuka undangan itu, saudara begitu senang karena undangan itu menyatakan bahwa saudara diundang untuk bertemu dengan Ratu Elizabeth, dan saudara mendapatkan sebuah hadiah Nobel oleh karena sesuatu jasa yang sudah saudara lakukan untuk kemanusiaan, sehingga saudara mendapatkan hadiah Nobel. Saudara, pada waktu saudara mendapatkan undangan itu, tentu saudara menjadi begitu senang, bukan? Begitu antusias, bukan? Bagaimana saudara menyiapkan diri supaya pada waktu mengunjungi atau berjumpa dengan Ratu Elizabeth, saudara menjadi begitu terhormat. Saudara tentu menyiapkan segala sesuatu dengan sangat baik. Saudara, ketika kita menerima undangan dari seorang ratu saja yang mempunyai kuasa yang terbatas, kita begitu senang. Sudah harusnya kita menjadi jauh lebih antusias ketika ada ajakan daripada Sang Juru Selamat kepada kita. Itu satu undangan yang Dia berikan kepada kita. Di mana firman Tuhan katakan di ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku." Kata "marilah kepadaku" itu adalah kata yang menjadi satu ungkapan mengundang, mari datang.
Waktu saudara mendapatkan undangan dari seorang raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini, penguasa daripada sejarah dunia ini, apa yang menjadi tanggapan saudara? Apakah saudara antusias untuk menerima undangannya? Saudara, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, datang ke dunia ini oleh karena Bapa yang mengutusnya untuk ke dunia. Untuk apa, saudara? Untuk saudara dan saya yang dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kita adalah orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kenapa dikatakan kita adalah orang yang letih, lesu, dan beban berat? Oleh karena dosa yang menghimpit kita. Oleh karena kita menjadi tawanan dosa, sehingga jiwa kita mengalami keletihan, jiwa kita mengalami kelesuan, dan kita merasa berbeban berat. Sudah dosalah yang mengakibatkan jiwa kita tidak mengalami ketenangan. Dosalah yang membuat kita merasakan letih, lesu, dan beban berat. Saudara, banyak orang menafsirkan letih, lesu, dan beban berat ini oleh karena faktor ekonomi, oleh karena faktor sakit penyakit, oleh karena hal-hal yang lain yang sifatnya sementara. Saudara, tapi firman Tuhan jelas mau memberitahukan kepada kita bukan seperti demikian. Undangan daripada Yesus Kristus lebih daripada undangan untuk melepaskan kita dari segala sakit penyakit, untuk melepaskan kita dari segala kesulitan ekonomi. Tetapi jauh daripada itu, undangan daripada Yesus Kristus adalah untuk melepaskan kita dari himpitan beban dosa. Saudara, ketika masih ada dosa di dalam hidup kita, maka tidak heran kita mengalami kelesuan, kita mengalami beban berat. Karena apa? Dosa yang menghimpit kita membuat kita selalu tidak ada damai sejahtera. Kalau orang tidak ada damai sejahtera, orang akan mengalami kegagalan dan tidak punya kegairahan di dalam kehidupan. Saudara, ternyata bahwa orang banyak uang dan orang mengalami ketenaran itu tidak menjamin kalau dia punya ketenangan hidup. Banyak hal yang terjadi. Ternyata orang-orang yang ternama, mereka matinya bunuh diri. Mereka banyak duit, mereka bunuh diri. Oleh karena apa? Karena jiwanya terhimpit oleh dosa yang menawannya. Sehingga dia tidak mengalami sukacita. Oleh karena itu, saudara, Tuhan menawarkan kepada kita bahwa Dia mau membebaskan kita dari tawanan dosa. Nah, ketika kita lepas dari tawanan dosa, ketika kita mengalami kemerdekaan, barulah kita akan merasakan damai sejahtera. Saudara, seorang pun tidak akan mengalami damai sejahtera kalau orang itu tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, tidak ditanya berapa tahun Anda sudah menjadi orang Kristen. Tidak terlalu penting berapa tahun saudara menjadi orang Kristen. Tapi yang terpenting adalah, sudahkah saudara menerima tawaran Sang Juru Selamat untuk membebaskan saudara dari tawanan dosa? Saudara, tidak akan mungkin ada kebahagiaan di dalam kehidupan saudara dan saya kalau saudara masih dihimpit oleh dosa. Oleh karena itu, saudara, Tuhan menawarkan kepada kita untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan akan membebaskan kita dari tawanan dosa. Dan kita akan mendapatkan kelegaan. Waktu kita mendapatkan kelegaan yang datangnya dari Tuhan, ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan,
Ketenangan Tuhan tawarkan kepada kita. Dia mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahwa janji Tuhan ini ya dan amin. Ketika dia memberikan kelegaan kepada kita, maka kelegaan yang diberikan kepada kita adalah sifatnya kekal. Sifatnya langgeng selama-lamanya. Tetapi manusia kalau memberikan kelegaan, ya, memberikan ketenangan kepada kita sifatnya sementara. Ada banyak orang berpikir bahwa obat-obat terlarang, narkoba, ataupun minuman-minuman keras dapat membuat mereka mengalami ketenangan. Sudah mungkin mereka akan mengalami ketenangan, tapi ketenangan yang dia dapat sifatnya sementara. Setelah pengaruh daripada obat narkoba dan pengaruh daripada alkohol itu hilang, maka dia kembali akan mengalami penderitaan. Bahkan akan semakin terpuruk dan mungkin akan mengalami depresi yang semakin berat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menawarkan kelegaan kepada kita yang mau datang kepada Dia. Dan Tuhan memberikan tawaran yang istimewa kepada kita. Namun apakah kita mau membuka hati kita, menerima tawaran yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kelegaan. Dia mau melepaskan kita dari cengkraman dosa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Yesus datang dengan misi, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Yesus datang bukan hanya mau menyelamatkan saudara dari kebutuhan-kebutuhan jasmani. Memang Tuhan Yesus sanggup untuk membebaskan saudara, menyediakan kebutuhan jasmani. Tetapi bukan untuk itu Tuhan datang. Tuhan datang untuk menjadi penyelamat bagi saudara. Saudara, pada waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, banyak orang yang ikut Yesus itu salah pengertian. Mereka pikir ikut Yesus bahwa kebutuhan makan pangan mereka semua akan tercukupi. Sehingga mereka berbondong-bondong cari Yesus karena mereka cari roti. Namun apa yang terjadi pada waktu mereka hanya mencari Yesus dari segi roti untuk kebutuhan jasmani? Mereka mau mengangkat Yesus sebagai Mesias. Saudara, bukan seperti itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk menyediakan seluruh kebutuhan jasmani kita. Namun Tuhan datang mau menyediakan satu kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Namun Tuhan pernah juga mengatakan bahwa kalau saudara mengutamakan Tuhan, maka seluruh kebutuhan kita juga Tuhan juga akan sediakan. Tapi jangan salah kaprah. Kita tidak boleh hanya mencari kebutuhan jasmani, tapi kita harus mencari hal yang jauh lebih penting, jauh lebih esensi, yaitu keselamatan. Karena hidup kita di dunia ini ada di dalam batasannya. Mungkin kita hidup 70, 80 atau 100 tahun. Namun setelah itu kita akan mati juga, bukan? Oleh karena apa? Karena Tuhan katakan upah dosa adalah maut. So, kematian pasti akan menanti setiap orang oleh karena dosa itu. Namun setelah kita mati, jiwa kita mau kemana? Saudara, Yesus Kristus menawarkan kelegaan kepada kita. Ia menjanjikan keselamatan kepada kita yang jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Saudara, saya ingat beberapa saat yang lalu ada sebuah kisah nyata yang saya dengar, yaitu ada kesaksian seorang wanita yang masih muda dan dia mengalami depresi dan ada kecenderungan ingin bunuh diri. Oleh karena apa? Karena dia mengalami pelecehan seksual dari orang yang harusnya melindungi dia, namun tidak melindunginya, justru melecehkannya. Sehingga berkali-kali dia ingin bunuh diri. Sudah pada waktu dia ingin bunuh diri, selalu ada rasa dendam, kemarahan, kebencian. Itu semakin menekan dia, semakin membuat dia tidak tenang, semakin membuat dia ada dorongan untuk bunuh diri. Saudara, suatu hari dia punya kesempatan untuk boleh pergi ke gereja.
Ya, pada waktu dia pergi ke gereja, dia berpikir karena diajak oleh seseorang, ya apa salahnya untuk duduk ya, mendengarkan ya, dan dia pergi, dan apa yang terjadi? Setelah itu dia merasa ada ketenangan dia boleh dapatkan. Saudara, waktu dia merasakan ada ketenangan ya, dan suatu hari dia juga mendapatkan firman Tuhan yang dari ayat ini. Di ayat 28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Soalnya waktu dia membaca ini, dia merasakan ada satu ketenangan, kesejukan. Saudara, yang luar biasanya, orang ini dia sebelumnya tidak kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun karena begitu seringnya dia mendapatkan ayat ini, dan waktu dia membaca ayat ini, dia selalu merasakan ada ketenangan. Sehingga pada akhirnya wanita muda ini mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia merasakan adanya kelegaan yang luar biasa yang dialaminya. Dia merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya, yang selalu mendorongnya untuk bunuh diri itu terlepas. Sejak saat itu dia tidak lagi ada perasaan ingin bunuh diri. Saudara, kenapa bisa demikian? Karena ada roh Tuhan yang ada di dalam dirinya dan memberikan ketenangan hidup. Pada waktu dia mengalami ketenangan hidup, dia kemudian bisa berkarya, dia bisa keluar negeri, bekerja ya, dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya pun boleh tersediakan. Nah, saudara, ketika dia tidak mengejar apa yang disebut dengan roti atau kebutuhan jasmani, ketika dia datang mencari Tuhan, justru hal-hal yang lain Tuhan tambahkan dan tambahkan kepadanya. Saudara, pada kesempatan ini saya juga mau mengingatkan kita semua. Mari kita jangan cari Tuhan hanya karena kita mau cari roti yang sifatnya sementara. Maukah kita cari Tuhan untuk hal-hal yang lebih esensi dan yang lebih penting? Karena di ayat yang ke-29 dikatakan ya, kita belajarlah kepada Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu akan memberikan ketenangan. Saudara, dikatakan juga pikul lakuk yang kupasang ya. Jadi saudara, waktu saudara ikut Tuhan, waktu saudara percaya sama Tuhan, bukan berarti saudara semua kesulitan-kesulitan menjadi hilang, tidak lagi ada kesulitan. Sudah tidak demikian. Tetapi firman Tuhan katakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Waktu saudara belajar kepada Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, ya, saudara menyerahkan diri ya untuk belajar menjadi seorang murid, maka saudara akan dididik oleh Tuhan sedemikian rupa hingga saudara belajar akan teladan-teladannya Tuhan. Saudara, kesulitan masih tetap bisa ada di dalam kehidupan kita. Namun karena ada Tuhan yang menjadi penyerta di dalam kehidupan kita, maka cara pandang kita terhadap setiap kesulitan atau beban yang kita alami itu akan berbeda. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tahu bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami adalah kesulitan yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Ya, di Korintus mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa katanya, yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Saudara, ini janji Tuhan loh, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Bahwa kesulitan mungkin bisa masih ada, tetapi penyertaan Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Dia tidak pernah akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dia tidak akan membiarkan kita di dalam keterpurukan sehingga kita jatuh tak bisa bangun. Tidak.
Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai, ya. Ada satu lagu yang saya ingatnya, demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Nah, saudara, dikatakan kalau kita jatuh tak sampai tergeletak. Nah, saudara, inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita ikut Tuhan, mungkin kesulitan itu tidak langsung hilang, ya, tetapi cara pandang kita terhadap kesulitan, cara pandang kita terhadap permasalahan yang kita hadapi akan berbeda. Karena apa? Karena ada satu keyakinan bahwa kita tidak akan jatuh tergeletak. Tangan Tuhan siap sedia untuk menopang kita. Ya, itulah pemazmur katakan kepada kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita untuk kita belajar, ya, lemah lembut dan rendah hati, ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mau nggak saudara kita belajar menjadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut? Saudara, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati beda loh dengan rendah diri. Rendah hati artinya dia menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya Tuhan. Penyerahan yang penuh, ya, bahwa dia tidak berdaya, bahwa Tuhan yang menjadi penguasa atas hidupnya. Hidupnya ada di bawah kendalinya Tuhan. Itulah orang yang rendah hati, artinya hidupnya selalu di dalam pengendalian daripada Tuhan Sang Penciptanya, ya. Saudara, ada lagi disebut dengan lemah lembut, ya. Ya, saudara, Tuhan kita Yesus adalah lemah lembut. Bagaimana pribadi Tuhan kita yang lemah lembut itu boleh menjadi teladan bagi kita. Setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jangan menjadi orang-orang yang tidak bisa dididik. Ya, kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Hati kita itu harus hati yang mudah diajar oleh kebenaran firman, saudara. Jangan jadi orang yang degil hatinya. Jangan jadi orang yang tidak bisa dididik oleh kebenaran. Saudara, kalau saudara tidak bisa dididik oleh kebenaran, maka saudara tidak akan mengalami kemajuan dalam kehidupan kerohanian dan iman saudara. Jadi saudara, Tuhan mengatakan jadilah pribadi yang lemah lembut. Artinya hati kita tuh siap untuk menerima didikan daripada Tuhan. Kelembutan hati kita, saudara, untuk menerima pengajaran akan kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara, ketika saudara mendapatkan teguran daripada kebenaran firman, saudara harus membuka diri untuk siap berubah. Jangan selalu berpikir, oh firman Tuhan itu untuk orang itu, untuk si A, untuk si B. Saudara, tidak. Firman Tuhan itu untuk kita masing-masing. Setiap kita harus punya kelembutan untuk menerima didikan Tuhan. Barulah saudara bisa bertumbuh dan bertumbuh. Menjadi seorang murid harus mengalami pertumbuhan. Apa jadinya kalau seorang murid tiap tahun di kelas yang sama tidak ada naik-naik kelasnya? Tentu guru yang di sekolah akan merasa apa? Nggak suka dengan kita. Kok dia jadi murid abadi? Kok nggak naik-naik kelas? Kok dia nggak ada pertumbuhan? Nah saudara, Tuhan juga demikian. Dia ingin anak-anak Tuhan yang sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, buang segala dosa-dosa dan berikan hati yang lembut untuk menerima pengajaran. Semua karakter-karakter kita yang jelek, biarlah Tuhan yang menolong kita supaya karakter kita itu mengalami pengubahan. Kalau saudara adalah orang yang suka iri hati, ya, setelah saudara jadi murid Tuhan, jangan jadi pribadi yang iri hati lagi. Kalau saudara menjadi orang yang suka bohong, ya, selalu menciptakan kebohongan dan kebohongan untuk menutupi kebohongan yang sudah ada, berubah, ya.
terima pengajaran Tuhan, berubah. Supaya saudara mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau saudara berdagang tidak jujur, ya berubah. Carilah dagang yang jujur supaya saudara boleh diberkati. Kalau saudara adalah orang yang suka bersungut-sungut, tidak tahu mengucap syukur untuk berkat daripada Tuhan yang Tuhan berikan, berubahlah ya, mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita, itu pun kita ucapkan syukur. Kalau kita tahu bersyukur, maka Tuhan akan tambahkan dan tambahkan. Kalau saudara tahu memberi, maka saudara juga akan ditambahkan dan diberkati. Saudara jangan menjadi pribadi yang pelit, ya, yang taunya hanya untuk kepentingan pribadi. Firman Tuhan katakan kalau orang yang pelit itu dosa loh. Kalau orang yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri itu dosa loh. Tuhan tidak mau. Setelah kita menjadi seorang murid, maka Tuhan mau agar kita menjadi orang yang mengalami perubahan daripada karakter-karakter kita. Mari kita sendiri introspeksi diri kita. Karakter-karakter apa yang ada pada diri kita yang perlu kita singkirkan, yang perlu kita hilangkan. Kita introspeksi diri kita dan kita berkatakan, ini loh Tuhan yang aku harus ubah. Saudara mungkin tidak bisa berubah dalam satu malam semua karakter-karakter saudara yang jelek-jelek itu dalam semalam itu langsung berubah. Tetapi ketika saudara punya kerinduan untuk berubah, oh ini bagian ini Tuhan yang aku mau kikis ya hari ini ya, besok ya, dan seterusnya, maka terjadi perubahan demi perubahan yang akan menuju kepada kearaan yang lebih baik. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ketika saudara menyerahkan setiap beban dan kesulitan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, saudara sungguh-sungguh percaya ya, Tuhan akan menolong saudara. Saudara tidak akan dibiarkan seorang diri. Tuhan tahu berapa kapasitas daripada beban yang bisa kita pikul sebagai seorang manusia. Karena Dia adalah Tuhan ya, yang sangat mengerti akan segala pergumulan-pergumulan kita. Dan Tuhan mau, dan Tuhan janji bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, mau menerima undangan daripada Yesus Kristus ya, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kepada kita ya, beban berat kita itu akan disingkirkan dan Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Saudara, apakah saudara mau menerima kelegaan dan ketenangan yang Tuhan berikan sehingga hidup saudara menjadi jauh lebih berarti? Saudara tidak menjawab saya, tapi saudara menjawab Tuhan. Saudara, Tuhan menawarkan kepada kita. Tuhan tidak memaksa kepada kita. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan Dia akan melepaskan kita dari segala himpitan dosa dan tawanan dosa yang membelenggu kita selama ini. Tuhan akan memberikan kelepasan. Dan Tuhan juga akan menolong kita untuk mengikis segala hal-hal karakter-karakter yang burung, yang jelek. Dan Tuhan akan kikis ketika kita sungguh-sungguh mau percaya Yesus, menjadi murid Tuhan, dan minta Tuhan untuk mengubahnya. Dengan demikian, maka saudara akan mendapatkan satu ketenangan jiwa. Waktu saudara mendapatkan ketenangan jiwa, satu sukacita yang Tuhan berikan, maka saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Ketika saudara mempunyai kebahagiaan sukacita, maka saudara akan mampu untuk berkarya dan berkarya. Saudara akan menjadi pribadi yang bisa bekerja dengan lebih tekun, sehingga saudara bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, karena saudara punya ketenangan dalam jiwa saudara. Jiwa saudara yang tenang memampukan saudara
untuk bisa juga untuk berkarya, mempunyai kreativitas sehingga saudara dapat bekerja dengan baik sehingga kebutuhan kehidupan saudara akan tersediakan. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa carilah kerajaan Allah maka yang lain akan ditambahkan. Jadi waktu saudara dan saya cari kerajaan Allah yang lain, waktu saudara dan saya mencari kerajaan Allah, maka yang lain akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ini janji Tuhan, ya. Jadi saudara, percayalah kepada janji Tuhan, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan kita itu adalah ya dan amin. Janjinya tak pernah berubah. Jadi waktu saudara bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memperbaiki hidup saudara, maka saudara akan merasakan bagaimana Tuhan menolong kita untuk hidup kita lebih baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, setelah saudara menjadi anak Tuhan, saudara perlu juga untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara kepada orang lain. Saudara perlu juga untuk menceritakan bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang menjadi milik saudara tidak boleh hanya untuk saudara saja, tetapi harus juga diberitakan, dibagikan kepada orang lain. Jadi berita gembira, berita sukacita bahwa Yesus adalah juru selamat harus disampaikan kepada orang lain. Sehingga kita tahu bahwa pada waktu berita Injil sudah disampaikan kepada seluruh dunia ini, maka di saat-saat itulah Tuhan akan datang kembali kedua kali. Inilah menjadi satu hal yang luar biasa, janji Tuhan yang akan digenapi, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan di mana nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau mengaminkan firman Tuhan yang kami dengar. Bahwa janji penyertaan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan akan membebaskan kami dari segala beban kami yang berat, yaitu himpitan dosa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyatakan akan segala dosa dan salah kami. Tuhan, bebaskanlah kami. Ampunilah akan segala dosa kami. Mungkin di dalam hidup kami masih penuh dengan iri hati, dengki, rasa dendam, dan juga segala dosa-dosa lain yang keji menurut Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah pengampunan Tuhan yang sempurna boleh berlaku bagi kami. Dan kami mau katakan, kami mau punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau roh Tuhan tinggal di dalam hati kami. Dan kami mau menjadi murid-Mu yang mengikuti Engkau selalu. Yang mau belajar karakter-karakter daripada Tuhan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kemurahan, dan penuh kebajikan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat punya karakter-karakter seperti Tuhan. Tuhan, jika ada masih karakter-karakter kami yang jelek di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon Tuhan melepaskan kami dari karakter-karakter kami yang jelek, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru dan mengalami perubahan di dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak dapat berubah kalau kami hanya mengandalkan diri kami. Kami hanya dapat berubah kalau Tuhan Yesus datang menghampiri kami, menyelamatkan kami, memutuskan kami dari rangkaian ikatan dosa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyerahkan diri kami, dan kami percaya pada hari ini kami mengaku, kami orang berdosa, kami perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah, menghampiri kami, dan berilah kami ketenangan, berikanlah damai sejahtera bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.